Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM D02193881 dari kelas Informatika A, angkatan 19. Oke, di sini saya akan membuat video tutorial Java dasar mengenai package, kelas, file atau variabel, metode, input-input menggunakan scanner dan sistem outprint, 8 tipe data primitif, operator, string, pernyataan kondisional, if, else, if, switch case, dan pernyataan looping, for, while, do, while, break, continue. Oke, pertama saya akan membuat Java dasar, itu dimana ada package. Jadi pertama kita buka aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan yaitu NetBeans ID 8.02. Oke, ini adalah aplikasi NetBeans, dimana pertama saya akan membuat package. Untuk membuat package-nya, klik file, pilih new project, terus klik Java dengan Java application, terus dihapus meet VBO. Lalu ini centangnya kita hilangkan sehingga package dan kelasnya tidak terbuat otomatis. Sorry, sepertinya ada yang salah ini. Oh, ternyata Meet VBO sudah saya gunakan tadi. Saya pakai UTS VBO. Oke, ini saya tidak checklist sehingga package dan kelasnya tidak terbuat secara otomatis. Oke, kita finish. Nah, untuk membuat package-nya, kita klik search the package, dimana kita klik kanan, terus new, pilih Java package. Nah, package-nya saya beri nama yaitu ngoding Java. Nah, ini adalah package-nya. Lalu saya lagi akan membuat tutorial membuat kelas. Nah, tutorial membuat kelas yaitu kita pertama klik kanan, terus pilih new. Nah, di sini new kita pilih Java class. Setelah itu saya hapus. Saya berikan Java class-nya yaitu Java dasar. Java dasar. Nah, kita klik finish. Oke, ini adalah kelas. Jadi tadi itu adalah cara membuat kelas. Ya, untuk lebih rapinya kita hapus komentarnya ini. Nah, selanjutnya kita membuat filelet atau variabel. Nah, variabel ini merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah data. Nah, variabel itu terdapat tipe data nama, variabel, terus data variabel. Nah, pertama kita buat svmf. Pertama kita buat public static main-nya. Nah, public static main ini di sini kita akan membuat satu variabel. Nah, misal saya menggunakan tipe data string. Dengan nama nama, misal saya menggunakan Sarina. Terus tipe data berikutnya yang saya gunakan yaitu integer. Jangan pernah lupa ya tanda titik komanya. Saya menggunakan tipe data integer. Nah, integer saya disini taruhkan usia. Jadi usia saya itu 18 tahun. Oke, koma. Kita coba run.
Nah, di sini belum ada muncul karena belum kita panggil. Sekarang kita panggil ya, dengan menggunakan sout atau sistem outprint. Ya, saya menggunakan sout lalu tab karena di NetBeans itu bisa secara otomatis seperti itu. Nah, di sini saya taruh nama mahasiswa. Oke. Kedua, terus di sini kita gunakan tambah terus nama. Jadi di sini di belakang tambah itu harus sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan. Oke. Terus sout atau sistem outprint, enter sout tab ya, sistem outprint. Nah, di sini saya usia mahasiswa titik koma. Nah, ini di sini tambah, di sini usia. Oke, kita coba run. Oke. Ya, nama saya muncul, nama mahasiswa Sarina, usia mahasiswa 18. Oke. Jadi ini adalah cara membuat variabel atau finite. Nah, ini adalah main-nya, dimana kita memanggil secara dimana kita memanggil perintah dari variabel tersebut. Oke, ini adalah cara membuat finite atau variabel. Selanjutnya kita membuat metode. Nah, untuk membuat metode, sebelum itu kita harus tahu metode itu apa. Jadi metode itu merupakan kumpulan pernyataan atau statement yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan operasi. Nah, metode main saja yang kita bahas. Oke, contoh dari metode main. Nah, sebelum itu kita membuat kelas method. Untuk itu kita klik kita klik new, pilih kelas. Jadi kita hapus, kita taruh di sini kelas method. Oke, klik finish. Setelah kita hapus komentarnya dulu. Oke. Nah, contoh untuk membuat metode main, shortcut atau cara cepat membuat metode main yaitu kita ketik pspn. Kemudian cara di atas bisa digunakan ketika saat membuat package. Kelas main-nya tidak di checklist ya. Oke, selanjutnya ini adalah metode main, sedangkan ini adalah outputnya. Nah, jadi penjelasan metode main ini berfungsi sebagai metode untuk menyeleksi atau menjalankan program yang sudah kita rancang. Metode main ini kita bisa mengubah variabelnya, variabel defaultnya ada args. Jadi ada args-nya. Jadi kita bisa mengubahnya bebas dengan nama apa saja. Di metode main terdapat dua kurung awal, pembuka, dan penutup. Kita anggap saja sebagai pintu masuk atau pintu keluar. Di dalam metode main, fungsinya memberi
memberikan hasil program. Contoh di atas, output berupa kita taruh di sini. Misal di sini hello kawan. Nah, ini adalah contoh memberikan output berupa kalimat hello kawan. Oke, kita coba run. Nah, di sini muncul hello kawan. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat input. Nah, input ini berfungsi untuk mengambil input dari keyboard, sedangkan output berfungsi untuk mencetak teks atau data dari sebuah variabel. Nah, contohnya sebelum itu kita membuat kelas baru ya. Klik kanan, pilih new, Java class. Nah, kelasnya di sini saya taruh contoh Aga. Saya taruh tutorial 1. Saya taruh di sini tutorial 1. Oke, kita langsung klik finish. Nah, sebelum itu kita hapus komentarnya dulu. Oke, ini adalah contohnya. Misal di sini kita klik dulu import ya guys. Import Java util scanner. Titik koma. Oke, di sini kita klik PSVM ini sudah terbuat public static void-nya. Lalu kita enter, kita buat scanner. Misal di sini scanner saya taruh ESR sama dengan new scanner. Di sini sistem terus kita menggunakan di sini integer. Saya menggunakan tipe data integer. Nah, di sini integernya taruh di sini. Misal angka. Terus sama dengan di sini SR harus sama dengan yang ini ya. Terus titik next integer. Ini kan string integer. Oke. Dalam kurung titik koma ya. Terus out. Kenapa saya enter? Di sini out dan out print. Nah, di sini kita isi angka. Oke. Jadi kita coba run.
Sorry, sepertinya ada yang salah di sini. Di sini kita menggunakan SR, next integer. Next integer. Di sini saya kelupaan T, jadi harus nggak boleh anu ya. Ini harus sama persis, nggak boleh salah-salah. Sistem out print, apanya yang salah lagi? Oke, di sini saya kekurangan G. Ini harus sama ya dengan yang di sini. Nya harus sama, nggak boleh nyantaran sendiri. Nah, angka-angka apakah? Angka 1 misal, angka 1. Yang muncul angka 1. Nah, itu berupa input. Nah, input Java Util Scanner ini berfungsi ya, input Java. Nah, ini ya, input Java Util Scanner ini berfungsi untuk mengizinkan program melakukan inputan keyboard. Nah, itu tadi adalah inputan keyboard. Inputan keyboard scanner SR ini new scanner system in. Jadi itu berfungsi membuat sebuah variabel inputan scanner. Jadi perintah scanner akan error jika import file scanner tidak dibuat. Oke. Jadi perintah dari SR tipe next integer ini berfungsi mengisi variabel dengan tipe data integer atau angka dengan inputan. Nah, output itu perintah sistem out print. Nah, ini adalah outputnya. Perintah sistem out print berfungsi mencetak sebuah isi dari variabel yang telah diinput melalui perintah scanner. Jadi ini saya misal taruh angka 13. Nah, ya ini adalah outputnya, sedangkan ini adalah angka yang telah saya masukkan tadi. Oke, selanjutnya ini saya hapus. Karena kan kita akan membuat bagaimana cara membuat tipe data 8 primitif. Jadi tipe data 8 primitif itu diantaranya, pertama saya membuat tipe data char. Jadi tipe data char ini hanya menampung atau menyimpan satu karakter saja. Jadi tipe data char misal di sini. Nah, jadi tipe data char itu menggunakan tanda petik satu. Misal inisial nama saya saja. Oke. Selanjutnya kita menggunakan tipe data integer. Nah, jadi tipe data integer ini menampung nah, jadi tipe data integer ini hanya bisa menampung sebuah angka saja atau menyimpan angka. Misal angka yang saya masukkan yaitu ya. Kenapa tanda merah? Karena integer ini terbatas.
berikan tanda. Nah, jadi saya masukkan angka. Selanjutnya tipe data sort. Nah, tipe data sort ini sama seperti integer, tapi tipe data sort ini memiliki batasan yang berbeda. Jadi misalnya selanjutnya tipe data long. Nah, tipe data long ini sama seperti sort dan integer, tetapi memiliki batasan yang berbeda juga. Selanjutnya tipe data byte. Nah, tipe data byte ini sama juga seperti long dan sort dan juga integer, memiliki batasan yang berbeda juga. Nah, kenapa salah? Karena tipe data byte ini memiliki batasan tidak sampai dengan 7 angka. Nah, tidak juga sampai dengan 5 angka. Dan juga sampai dengan 4 angka, 3 angka baru dia bisa dinyatakan betul. Nah, jadi batasan angka dari byte ini sampai 3 aja. Selanjutnya tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya bernilai 2, yaitu false dan true. Saya memakai true aja. Dan selanjutnya tipe data double. Nah, tipe data double juga ini sama seperti integer, menampung angka, hanya saja tipe data double ini menampung angka desimal yang pakai koma-koma gitu. Misal 3,45. Selanjutnya tipe data float. Nah, tipe data float ini sama dengan seperti tipe data double, hanya saja tipe data float ini di akhir dari angka tersebut harus memiliki s, harus ditambahkan huruf n. Misal 2,67 harus ditambahkan huruf f di belakangnya. Selanjutnya sudah berapa ini? Sudah cukup. Selanjutnya kita run. Nah, kenapa hasilnya tidak ada? Karena kita belum melakukan perintah. Nah, selanjutnya kita melakukan perintah. Di sini kita taruh huruf. Zip arah pada ke bawah. Ini yang kita isi masuk ini harus sama dengan nama variabel. Oke, sebentar.
sesuai dengan hasilnya akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bagaimana cara membuat sebuah operator. Nah, operator dalam Java itu pada umumnya ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Pertama di sini misal integer x sama dengan misal 100, terus kita kelupaan titik komanya, terus kita enter integer y sama dengan misal di sini integer e nya sama dengan 2 ya guys. Saya taruh 2 terus titik koma. Setelah itu kita lihat hasilnya. Di sini kita integer hasil pertama itu sama dengan x ditambah y terus titik koma, enter. Integer hasil kedua ini sama dengan x. Di sini kita pakai pengurangan x kurang y, jadi titik koma, terus enter. Di sini integer hasil ketiga ya guys. Hasil ketiganya itu dimana x dikali sama y. Sorry ini pakai yang cocok y. Di sini titik koma, terus kita enter lagi integer hasil keempat. Nah yang keempat hasil yang keempat ini kenapa keluar ya kursornya, ini saya sentuh tadi. Nah di sini integer hasil keempat, nah sama dengan di sini kita pakai pembagian x dibagi dengan y, titik koma. Oke, untuk melihat hasil perintahnya kita menggunakan show tab. Di sini saya ya guys, saya pakai Ctrl Zip terus arah tanda ke bawah supaya tidak berulang-ulang kali lah buatnya. Di sini saya menggunakan hasil 1. Ambil perintah dari hasil 1 ya, variabel hasil 1. Di sini hasil 2 harus sama ya guys. Di sini hasil ketiga. Di sini nggak pakai tanda petik. Sedangkan yang di sini hasil yang keempat. Oke. Ada apa ya di sini? Ada yang salah. Oke, kita coba run dulu ya. Bagaimana kita lihat hasilnya. Oke. Ya, oke. Di sini 100 ditambah 2 itu sama dengan 102 ya, cocok. Di sini 100 dikurang 2 yaitu sama dengan 98, betul. Di sini 100 dikali 2 sama dengan 200 ya, betul. Di sini 100 dibagi 2 sama dengan 50 ya, betul. Jadi tutorial operator dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian itu saya berhasil ya, walaupun sangat sederhana. Oke. Kita melanjutkan tutorial string. Nah,
kameranya hilang. Penyakitnya datang lagi. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat stringnya, dimana saya memakai nama kota. String itu kan adalah sebuah tipe data yang menampung beberapa jenis karakter. Jadi saya beri nama variabelnya aja kota. Di sini string kota. String kota. Nah, dimana saya akan menampung atau akan membuat sebuah variabel yang namanya kota. Di situ ada kota 1, 2, 3. Kota satunya sama dengan, dimana kota satunya itu adalah Majene. Terus kota 2-nya string kota 2. String kota 2 sama dengan, nah, kota kedua saya itu saya ambil Mamuju. Oke. Lalu kota ketiganya saya ambil Polewali Mandar. String kota ketiga. Jadi kota ketiganya yaitu Polewali Mandar. Nah, di sini bukan hanya menampung yang namanya karakter huruf saja, beberapa karakter, semua jenis karakter string dapat menampungnya. Nah, misal saya taruh di sini 1, 2, 3 bisa juga. Oke. Jadi titik koma. Jadi di sini kita akan memanggil variabel tersebut, memanggil isi dari variabel tersebut, atau menampilkan pada outputnya. Outputnya yaitu show tab. Saya menggunakan show tab. Nah, pertama kota 1. Nah, kota satunya yaitu adalah Mamuju. Nanti akan ditampilkan pada outputnya nanti. Oke. Di sini kan saya sudah taruhkan mengetik di sini kota 1, terus S. Nah, kita ketik di sini kota 1. Ini harus sama dengan nama variabel yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Berikutnya, untuk kan saya capek banget gitu untuk mengetik-ngetik, jadi saya buat secara otomatis dengan mengklik Ctrl Zip arah panah ke bawah 3. Oke. Di sini saya ganti menjadi kota 2, di sini kota 2, di sini kota 3. Oke, dan di sini juga kota 3. Oke. Kita coba run. Maka hasil runnya akan menampilkan isi variabel yang telah saya buat. Nah, kota 1 yaitu Majene, kota 2 adalah Mamuju, dan kota ketiga adalah Polewali Mandar. Nah, ini adalah 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah sebuah tutorial membuat string dengan yang sangat singkat dan bisa dibilang jelas lah, pasti jelas. Oke, selanjutnya kita membuat kondisional atau tutorial mengenai conditional statement. Jadi conditional statement adalah perintah untuk mendeklarasikan perintah. Jadi untuk mendeklarasikan perintah itu dengan perintah yang tertentu jika kondisi terpenuhi atau bernilai true. Dengan logikanya itu ada 6 biasanya, dimana sama dengan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari, lebih besar atau sama dengan dari, dan tidak sama dengan. Oke, selanjutnya di sini
saya akan membuatnya yaitu mulai dari scanner. Jadi di sini saya membuat scanner SR sama dengan new scanner SR. Oke. Jam simpan. Kenapa lotion sebentar kamu video, kenapa mengganggu ya? Kenapa memang aku pakai itu untuk apa? Melakai bulu-bulu pakai, jangan pakai. Dalam kurun sistem in. Oke. Jadi nah, di sini saya soundnya. Nah, jadi soundnya di sini saya akan masukkan angka. Saya menggunakan masukkan angka. Nah, jadi saya menggunakan masukkan angka. Oke, di sini integer. Saya menggunakan nama variabelnya yaitu integer x. Lalu sama dengan di sini sr titik next integer. Oke. Next integer. Oke. Selanjutnya sound atau sistem out print, dimana saya lagi menggunakan masukkan angka. Oke. Masukkan angka. Oke, di sini kita deklarasikan dengan integer y. Saya menggunakan nama variabelnya yaitu y. Jadi di sini sr next integer. Oke, dalam kurung titik koma. Lalu untuk inputnya, nah inputnya ini kan untuk inputnya nanti di sini sound. Nah, sound tab. Oke. Di sini hasilnya ya nanti, terus titik 2. Oke. Jadi untuk logikanya yaitu if. Nah, dimana x lebih besar dari y, maka outputnya itu sound. Oke, sound. Maka outputnya itu akan salah. Saya di sini menggunakan salah. Oke. Alangkah lebih bagusnya kalau huruf besar juga salah. Oke. Selanjutnya else if. Nah, di sini else if-nya itu kebalikan dari permisalan pertama, yaitu di mana x lebih kecil dari y, maka hasilnya yaitu perulangan. Di sini sebenarnya ada yang salah. Di sini tidak menggunakan huruf besar, namun kita menggunakan huruf kecil. Else if. Oke. Jadi outputnya yaitu sound. Saya menggunakan ulangi. Mengapa ulangi? Ya, saya maunya taruh yang dua.
Terus di sini kan apa nih? Sepertinya ada yang salah ini. Oh, yang salah. Nama variabel yang di atas saya tadi menggunakan huruf kecil. Nah, jadi harus sama sampai akhir. Jadi di sini saya menggunakan huruf kecil. Oke. Ya, untuk permisalan akhirnya, ya, jika memang kita tidak menggunakan maksudnya kita tidak memasukkan pernyataan dari permisalan pertama dan permisalan kedua, tidak ada yang kita masukkan dengan permisalan akhir, maka hasil dari itu semua akan berada pada di luar dari permisalan kedua dan pertama. Jadi else kurung kurawal. Nah, di sini saya menggunakan outputnya benar. Oke. Di sini sepertinya ada yang salah ini. Oh, di sini saya lupa yang namanya tanda petik. Di sini juga sepertinya ada yang kurang lengkap. Oh, saya lupa beri apa ya, di sini saya lupa. Java util. Oke, di sini yang saya lupa itu adalah import Java util scanner. Import Java util scanner. Oke, ini yang saya lupa. Oke, sini kita lanjut. Ini apa ya? Oh, ada. Oke, di sini ada yang salah. Mungkin ada yang salahnya di sini. Kita menggunakan scanner. Sini scanner. Titik koma. Oke, kita lanjut dengan run. Nah, di sini kita memasukkan angka, misal x-nya lebih besar dari y, misal kita masukkan 6. Terus sini angka 2. Nih, hasilnya salah. Kenapa? Ini seharusnya kita masukkan angka x. Dan di sini masukkan angkanya. Masukkan angka x, masukkan angka y. Coba kita kan file. Misal kan di sini ini yang permisalan pertama. Jika x lebih besar dari y, maka hasilnya salah. Kita buktikan. Jika x misalkan hasilnya itu 7, sedangkan y itu 5, maka hasilnya salah. Oke. Dan misal juga kita run ulang. Di sini ini 5, terus ini 9, hasilnya ulang ya, betul. Jika kedua-duanya sama, misal x-nya 6, terus y-nya juga 6, maka hasilnya benar. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita melanjutkan kondisi pada switch. Nah, kondisi pada switchnya di sini kita hapus. Oke. Setelah kita hapus, di sini
Sound tab. Sini masukkan angka juga ya. Masukkan angka. Masukkan angka. Masukkan angka. Terus di sini integer. Saya menggunakan integer. Misal hari aja ya, hari. Integer hari sama dengan str titik next titik next integer dalam kurung terus lanjut pada inputannya ya, outputnya. Nah, di sini saya menggunakan hari ini adalah hari ini adalah, atau hari saat ini, hari apakah hari ini ya, saya menggunakan hari ini adalah terus kita menggunakan switch ya guys, switch hari in pakai kurung berawal enter. Terus gas pertama pertamanya sound tab. Nah, di sini saya menggunakan Senin. Enter. Kes kedua sebelum itu jangan lupa dengan breaknya. Terus kes kedua out tab. Di sini saya menggunakan Selasa. Terus enter. Oke. Terus ke sini Ctrl C. Di sini supaya enggak terlalu lama ya. 4 5 sini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sini Ahad, sini kuliah. Oke, selanjutnya kita coba di sini kita beri perintah lagi. Nah, ini defaultnya ya guys, defaultnya oke, titik 2 enter sound
Nah, di sini kita taruh. Saya akan jelaskan sedikit dengan menggunakan statement input. Angka yang terinput akan menjalankan program sesuai dengan angka yang terinput. Misalnya angka yang kita input 4, maka outputnya adalah Kamis, ya. Nah, terdapat perintah break di sini yang berfungsi akan langsung memberhentikan program itu. Nah, jika terdapat kata break, maka outputnya akan 2, yaitu Kamis dan Jumat. Oke. Coba kita input run file. Saya berikan 4. Angka 4. Harinya akan muncul 4. Nah, misal juga saya kita run file lagi. Saya beri angka 2 hari Selasa. Oke. Dan jika saya memberi di sini, dan jika nggak ada di sini, misal di sini 9, tekan saja itu nggak ada, maka akan muncul hari terdahulu, ya. Oke. Ya, inilah tutorial dari saya akan membuat tutorial perulangan, ya. Nah, jadi saya akan membuat kelasnya. Nah, kelas pertama saya akan membuat perulangan for. Ya, perulangan for. Oke. Nah, di sini saya akan menghapus komentarnya agar terlihat rapi. Ya. Di sini PSVM tab. Oke. Jadi yang pertama saya klik for, langsung tab aja biar otomatis. Nah, di sini integer i sama dengan saya ambil 1 karena saya akan memulai dari 1. Nah, di sini saya akan balik menjadi lebih besar dari 5. Oke. Nah, kita enter. Saya akan melakukan atau mendeklarasikannya dengan membuat outputnya, ya. Oke, di sini kita beri huruf i untuk memanggil atau membuat perintah dari i ini, variabel integer. Oke, kita coba untuk run, maka hasilnya oke. Nah, di sini adalah nilai awalnya. Jadi nilai awalnya yaitu angka 1. Nah, di sini i lebih besar dari 5. Nah, 5 ini adalah sebuah program yang masih berjalan dari
nilai dari variabel tersebut. Oke. Dan i++ artinya nilai yang ditambahkan 1. Nah, bahasa sederhananya, jika i sama dengan 1 lebih kecil dari 5, maka mencetak i dan i++ akan menambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai i berikutnya adalah 2. Nah, begitupun seterusnya. Hingga i itu sama dengan 6, maka program akan berhenti karena 6 tidak termasuk dari yang lebih kecil dari 5. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat program perulangan while. Untuk itu saya membuat kelas baru. Nah, ini adalah new class saya buat dengan perulangan while atau while. Oke. Langsung perulangan saja, biarlah. Saya membuat perulangan while ya. Ini perulangan saja karena tidak sengaja saya langsung klik enter. Oke. PS VM tab. Oke. Nah, di sini saya membuat variabel dengan tipe data integer. Oke. Itu hanya setan-setannya, guys. Oke, di sini nomor 6 variabelnya nomor sama dengan 0 sama dengan 3. Oke. Saja saya buat perulangannya, yaitu perulangannya while. Nah, ini adalah perulangan while. Oke, nah di sini no sesuai nama variabel lebih besar sama dengan 2. Oke. Nah, di sini outputnya show tab. Oke. Di sini no sesuai dengan di sini tidak ada yang sesuai, tergantung dari kitanya mau taruh apa. Nah, saya berikan nilai. Nah, nilai. Oke. Di sini plus no sesuai dengan nama variabelnya. Oke. Kita coba untuk run. Nah, di sini run-nya akan mencetak angka 3 tanpa henti karena tidak ada syarat yang kita beri atau syarat batasannya. Oke, sesuai yang saya katakan tadi, nanti hasil run-nya akan menampilkan angka 3 dan angka 3 tersebut tidak akan berhenti karena tidak syarat batasannya. Oke. Selanjutnya saya buat tutorial perulangan dengan menggunakan do perulangan. Oke. Sorry, di sini harus oke. Di sini aneh. Komentarnya kita hapus biar kelihatan rapi. Oke. Nah. Oke, ini adalah codingan dari do atau perulangan do, di mana perulangan do ini
apa perulangan do ini while akan otomatis mencetak minimal satu statement yang ada. Hanya mencetak satu statement yang ada. Terus break dan continue. Nah, break ini artinya langsung shutdown program jika kondisi terpenuhi, sedangkan continue melangkahi kondisi yang telah ditentukan. Nah, hasil runnya adalah perkalian lewati dan lanjut ke perkalian berikutnya. Nah, run hasilnya adalah program akan langsung berhenti di perkalian 4. Kita nah, hasil runnya adalah perkalian semua. Kita lanjut. Oke, ini adalah codingan yang pertama yang telah saya buat, meskipun sangat sederhana dan kurang maksimal lah. Terima kasih atas prihatinnya untuk melihat codingan saya yang begitu sangat bisa dibilang sangat jelek sekali atau gimana. Pada intinya saya membuat codingan ini dengan pemikiran saya yang sangat sedikit mengenai masalah ini. Saya masih sangat kurang apa ya, kurang mengerti yang bagian akhir saya kurang mengerti, itu masalah perulangan. Kalau bagian dari yang pertama hingga ke logika itu saya sudah paham sekali. Mungkin ada yang kelihatan aneh, beda dengan yang lain di bagian perulangan do, karena memang saya masih sangat kurang mengenai perulangan do yang ada juga kontinunya itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.